Jadi nama mata kuliah ini adalah Ekonomi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan. Ya, tadi saya salah nyebutnya. Ya, itu ya. Oke, jadi saya membaginya menjadi 3 konsep itu. Koperasi, kemudian UMKM dan kewirausahaan. Yang akan saya jelaskan di awal itu adalah kewirausahaan. Termasuk diantaranya saya akan menjelaskan kenapa sih mata kuliah ini harus diberikan di JIEP. Ya, ini kan sebetulnya mata kuliah turunan dari mikroekonomi, turun ke manajemen, ya, turun ke kewirausahaan. Ya, jadi kalau di manajemen Anda belajar misalnya, tahu udah nyampe apa belum? POATS, gitu ya. Apa tuh POATS? Planning, Organizing, Controlling, and planning, organizing, actuating, organizing, and controlling, kan gitu ya? Nah itu, oleh Mr. David ya. Mr. David bukan itunya, dosen Anda. Manajemen ya, Mr. David ya. Oke, Mr. David. Jadi kenapa sih mesti diajarkan di sini? Latar belakangnya sebetulnya sederhana aja. Kita kalau di JIEP itu dikaitkannya pasti dengan apa? Perekonomian Indonesia, ya, kondisi ekonomi nasional, bahkan internasional. Kenapa kan gitu ya? Kenapa sampai harus diberikan? Nah, jadi kalau dia dikaitkan sama ini kan karena JIEP ya. Jadi Anda harus punya wawasan bagaimana kaitannya sehingga ini kemudian muncul ya. Jadi kalau merujuk dari beberapa analisa yang pernah saya lakukan, misalnya tentang kondisi di provinsi kita belajar di provinsi Banten ya. Nggak penting Anda asalnya dari mana, dari Maluku kek, dari mana kek, Sabang, Merauke ya terserah. Tapi Anda belajar di JIEP di Banten ya, belajar di Banten. Jadi Anda harus tahu nih Banten kayak apa. Ya, dari secara teritorinya, berapa jumlah kabupaten kotanya kan gitu ya. Terus meliputi apa aja dan sebagainya. Terus bagaimana kondisinya, kondisi perekonomian secara umumnya. Kemudian dikomparasi dengan provinsi yang ada di Javas Island di Pulau Jawa. Gimana nih posisi Banten ini kan gitu. Jadi itu beberapa hal yang mendasari kenapa ini kemudian harus diberikan. Kalau kita lihat berdasarkan konsep data yang saya analisis diantaranya tentang konsep ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ya. Saya bikin analisanya, saya menggunakan konsepnya dari siapa ya? Dari Williamson, ya, yang disebut sebagai indeks Williamson, yang menggambarkan bagaimana kondisi kemajuan dari beberapa daerah di dalam sebuah daerah. Beberapa kabupaten kota di dalam sebuah provinsi, beberapa provinsi dalam suatu negara gitu loh. Bagaimana kondisi kemajuannya? Apakah relatif sama ataukah timpang? Timpang itu ada yang maju, ada yang bukan mundur ya. Kalau maju kan lawannya mundur ya. Ada yang terbelakang gitu ya. Kalau dalam konteks ekonomi itu dibilangnya terbelakang. Ada yang berkembang, ada yang maju, ada yang terbelakang kan gitu ya. Bagaimana kondisinya? Dalam analisis yang saya temukan dengan interval indeks Williamson itu 0 sampai 1 ya. Ternyata di Banten itu mendekati angka 1. Di mana mendekati angka 1 itu menggambarkan bahwa kondisi ketimpangannya sangat tinggi. Kalau mendekati 0 itu ketimpangannya sangat rendah. Gitu ya. Jadi yang saya ukur provinsi Banten itu di atas 0,7,
kurang lebih 10 tahun ke belakang lah. 10 tahun ke belakang aja, dari beberapa periode setelah didirikan Provinsi Banten gitu ya. Itu 0,7, itu sangat-sangat tinggi ya. Artinya ada berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Banten sekarang? Waktu berdiri hanya 6, sekarang ada 8. Ya harus tahu itu ya, 4 kabupaten 4 kota. Kabupatennya Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang. Kemudian kotanya? Iya, Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan Cilegon ya. Itu dilihat dari apa? Dari nilai PDB-nya, atau kalau di daerah bukan PDB tapi PDRB. Dalam konteks makro disebut sebagai GDP. Udah pernah dengar GDP? Ada ya, pernah dengar ya? GDP atau PDB kalau dalam bahasa Indonesia, PDB kalau dalam bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya adalah GDP. Kalau untuk daerah provinsi kita pakainya GDRP ya, tapi dalam bahasa Indonesia adalah PDRB. Nah, PDRB itu apa sih? Kan suka denger ya. PDRB itu atau GDP itu isinya kan nilai-nilai itu. Angka semua, itu angka apa sih kan gitu ya. Itu angka apa, menggambarkan apa? Angka itu maksudnya adalah nilai output. Nilai output ya. Jadi kalau ada yang sempat berpikir bahwa GDP itu adalah pendapatan suatu negara, bukan. Pendapatan masyarakat, bukan. Tapi nilai output suatu wilayah. Apakah wilayah itu negara, provinsi, atau kabupaten kota. Lalu apa maksudnya nilai output? Dari mana dapatnya gitu ya? Dari mana dapatnya? Kok ada GDP, ada nilainya? Apa itu kan gitu? Nah, GDP itu karena tadi disebut sebagai nilai output, nilai apa, output apa? Nah, di dalam teorinya di ekonomi makro nih ya, ada konsep penentuan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 pendekatan. Ya, produksi, pengeluaran dan penerimaan. Produksi, pengeluaran dan penerimaan. Masing-masing ada rumusnya. Nanti dibahas sama siapa? Bu Fadila ya? Bu Fadila atau Bu Fadila? Oke, nanti Bu Fadila yang akan menjelaskan ketiga pendekatan itu. Anda bisa baca bukunya di MenQ atau Cash and Fair atau edisi bahasa Indonesia misalnya Sadono Sukirno, tapi kita berupaya untuk menggiring Anda baca untuk bacanya adalah MenQ ya. Jangan lagi Sadono Sukirno. Sadono Sukirno itu siapa sih? Dia adalah guru besar ya. Dia itu dosen yang dikirim dari Indonesia ke Malaysia. Ya, Malaysia waktu itu minta tuh, kirimin dong kita guru atau dosen supaya orang Malaysia cerdas gitu. Dikirim kan beberapa orang termasuk diantaranya adalah Bapak Sukirno itu, Bapak Sadono Sukirno yang kemudian dia menetap di Malaysia juga. Kemudian buku-buku yang dikeluarkannya itu termasuk pengantar ilmu ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi mikro itu dia tulis bahasanya agak kemelayu-melayuan. Ya karena memang beliau ngajar di sana ya. Jadi agak melayu-melayu gitu loh kalau Anda simak bahasa bukunya itu. Ya, itu sangat-sangat luar biasa. Cuma sekarang kita mengarah kepada referensi yang lebih global, lebih internasional. Ya, maka dipakailah MenQ. MenQ pun nggak pakai yang textbooknya, nggak pakai bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia aja ya. Ya kelas internasional juga bilingual kok, tenang aja, tenang aja ya. Nah jadi di GDP yang siapa yang mengeluarkan data GDP itu? BPS. Ada yang tahu BPS? Ada yang nggak tahu BPS? Soalnya saya pernah cek loh, ada mahasiswa yang saya tanya tahu nggak BPS? Dia malah jawabnya BPJS. Kumaha tuh? Kan berarti fakta ya bahwa tidak semua tahu, ya nggak? Iya kan tidak semua tahu.
Nah, kemudian saya jelaskan bahwa BPS itu apa? Badan Pusat Statistik. Mesti sekali-sekali jalan-jalan ke sana ya. Saya seringkali bawa mahasiswa saya ke sana tuh. Kenalkan nih mahasiswa Untirta dari ilmu ekonomi ya. Kemudian dikenalkan BPS itu apa, kita ada apa aja dan buat apa gitu datanya. Data itu dipakai untuk penelitian. Anda juga nanti buat skripsi, Anda cari datanya di BPS salah satunya, bisa juga di BI, di kementerian dan sebagainya ya. Kemudian apa sih isinya PDRB tuh? Nah, PDRB yang sering dipublikasi ya oleh BPS itu misalnya dengan menggunakan pendekatan produksi. Ya. Produksi artinya barang yang dihasilkan oleh masyarakat ya. Masyarakat itu bekerja menghasilkan produk dalam bentuk apa? Barang dan jasa. Ya kan? Masyarakat itu kan bekerja menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa. Barang macam-macam ya, kayak mulai dari sendal jepit, kerudung, peniti gitu ya, beras, udang, pokoknya banyak lah. Dan semua itu kemudian oleh BPS dibuat pengkategorian jenis kegiatan usahanya, disebut sebagai lapangan usaha. Disebutlah ada pertanian, pertambangan, industri dan seterusnya. Ya sekarang itu ada sekitar kalau A sampai U, itu berapa U itu? U sampai berapa U? U berapa? 21 ya, berarti ada sebanyak 21 sektor yang dikategorikan oleh BPS untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Ya.